Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ida Yati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya sedang mengikuti lokakarya keempat di SDN Pajagalan 2. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. 13, 14, 15, 16, 16, dalam tahapan dia belajar, meskipun dia sudah mendapatkan ilmu dan yang dia pelajari, sedangkan kita membimbing bagaimana dia mendapatkan keilmuan yang lebih dari yang tadi. Jadi ada dampak intinya. Oke, kalau yang masalah, ada masalah, tapi yang punya dampak saja memposisikan diri sebagai mitra. Kalau sebelumnya kita kan memposisikan diri sebagai expert ya, orang ahli, keluhan dari coachnya. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot saat menakutkan kucing. Itu kayak gitu. Kemudian kita sedang melakukan kegiatan supervisi akademik ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi serta mengintegrasikan sosial dan emosional. Yuk kita ikuti bagaimana teman kita berlatih di kelas. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Imam. Alhamdulillah. Begini Pak Heri, nanti insya Allah saya akan bersama Pak Heri di kelas bersama-sama untuk mengamati pembelajaran. Namun sebelum itu Pak Heri, ada hal yang perlu kita diskusikan sebelum di kelas terkait dengan beberapa hal gitu. Siapa Imam? Kira-kira nanti Pak Heri ngajar di kelas berapa ini Pak? Kelas 10 MIPA Pak Imam. 10 MIPA ya? Iya. Pelajaran Kimia. Kimia, betul. Materinya apa Pak Heri kira-kira? Kami di KD 3.6 menentukan bentuk molekul berdasarkan teori VSCPR dan teori domain elektron. Wah ya. Iya, Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, cantik Bagaimana sekali. Iya, alhamdulillah saya sehat juga ya, alhamdulillah seminggu ini. Iya, Ibu Yaya mengajar kelas berapa? Saya untuk sekarang mengajar kelas 12. 12 ya. Di SMA Negeri 1 Lenteng. Iya, Bu Yaya, ini untuk kegiatan supervisi nanti kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Yaya di kelas 12 nanti? Tujuan pembelajaran saya nanti melalui pengamatan langsung, siswa itu dapat memahami bagian-bagian dari sel volta, karena nanti materinya itu adalah sel volta Bu. Gitu ya. Kemudian melalui diskusi siswa dapat merancang percobaan secara mandiri. Seperti itu ya. Area pengembangannya apa yang ingin Bu Yaya munculkan nanti selama pembelajaran? Area pengembangan mungkin saya lebih ke komunikasi positif. Begitu. Dan memotivasi siswa seperti itu Ibu, membuat siswa lebih bagaimana cara memahami kimia dengan baik sehingga mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Wah, menarik sekali sepertinya. Media pembelajaran apa yang sudah disiapkan oleh Bu Yaya? Kalau media pembelajaran saya membuat handout, yang sudah handout dan LKPD saya rangkum dalam bentuk Google Sheet, sudah saya bagikan ke link grup di linknya saya bagikan di grup siswa. Kemudian nanti ada beberapa gambar. Kemudian juga saya akan melakukan demonstrasi sederhana di depan kelas. Mantap sekali ya, ini siap sekali ya Bu Yaya. Bu Yaya, kira-kira apa nanti tantangan yang bakal muncul tuh? Mungkin tantangannya ini karena saya menggunakan problem based learning ya, modal pembelajarannya. Tantangannya itu bagaimana caranya membuat siswa itu aktif. Begitu. Di kelas. Itu yang paling mungkin proses yang membuat yang paling susah. Begitu ya. Kira-kira sudah ada bayangan enggak apa solusi yang bisa Ibu bisa Ibu tangani itu? dengan menghadapi tantangan itu? Untuk mengatasi itu, saya mencoba itu demonstrasi sederhana di depan kelas itu.
pembuatan baterai alami. Iya. Nanti bisa Ibu saksikan sendiri baterai Oke, alaminya itu hanya siap. apa, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Wah, menarik sekali. Saya jadi penasaran seperti apa pembelajaran di kelasnya Bu Yaya. Iya. Nggak perlu berpanjang-panjang ya. Iya, Bu. Yuk kita menuju ke kelas. Ayo mari Ayo. silakan. Karena ini video mengajar saya PPL waktu PPG kemarin. Nah, tapi di sini saya mencoba menerapkan diferensiasi konten. Jadi saya mempersiapkan diferensiasinya berdasarkan konten karena ini kan kelas 12. Yuk. Alhamdulillah Bu Yaya, makasih. Saya Iya. diperkenankan mengikuti pembelajaran di kelasnya Bu Yaya. Sangat menarik sekali ya. Menurut hasil penilaian saya, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Yaya sudah bagus dan sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang oleh Bu Yaya. Nah, sekarang bagaimana menurut penilaian Bu Yaya sendiri terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Kalau misalnya di refleksi pribadi, yang pertama tadi di awal saya lupa berdoa. Begitu ya? Iya. Iya, jadi saya langsung salam kemudian langsung mengabsen. Harusnya sebelum absen itu ada doa dulu gitu, Iya. Bu. Nah, kemudian mungkin karena tadi di akhir saya kurang dalam memanage waktu. Setelah menyimpulkan, saya harusnya melakukan refleksi, menanyakan proses bagaimana kalian proses belajar hari ini gitu, itu tidak saya lakukan tadi. Siap. Itu ya yang bisa Bu Yaya nilai untuk diri sendiri ya. Oke, kita gini. Kita terutama saya nih sebagai supervisor ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Yaya tadi saat saya hadir di tengah-tengah pembelajaran Bu Yaya. Ada yang mengganggu enggak? Kalau ditanyakan ada yang mengganggu, enggak Bu, Enggak, jujur ya? aja. Ya, Bagaimana perasaan setelah saya kalau supervisi tadi? saya pribadi, kalau misalnya ada seseorang yang mengunjungi kelas saya persilahkan, Oh, enggak begitu apa-apa. ya. Oke. Jadi sekaligus saya sharing, nanti kan pastinya ada saran dari Ibu terhadap pembelajaran saya, dan saya anggap itu sebagai peningkatan dalam kompetensi diri saya. Jadi fine-fine aja ya. Oke. Nah, sekarang begini, menurut Ibu Yaya, proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi berdasarkan penilaian di awal tadi yang sudah disampaikan, apakah sudah memenuhi harapan Bu Yaya? Harapan sudah memenuhi, tapi mungkin tidak 100%. Begitu ya. Oke. Nah, untuk rencana mengembangkan diri dengan adanya harapan yang belum tercapai itu, kira-kira apa yang akan Bu Yaya kembangkan untuk kedepannya? Kalau saya pribadi tadi saya kan kurang dalam memanage waktu. Mungkin saya akan lebih memanage waktu lagi, bagaimana caranya agar semua tahapan yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Karena Manajemen ya waktu manajemen ya. waktu itu, Bu. Siap. Bu Yaya, ada enggak hal-hal selain memanage waktu, hal lain yang akan dikembangkan selain manajemen waktu untuk pengembangan kedepannya lagi? Kalau saya mungkin karena ini kan kelas 12 ya, saya akan lebih mengembangkan itu mungkin, Bu. Sosial emosional, keterampilan sosial emosional, karena ini sebenarnya kan bukan kurikulum merdeka, tapi saya mencoba untuk tetap menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi diferensiasi yang saya kembangkan itu pada konten dan proses tadi. Sedangkan keterampilan sosial emosionalnya tidak saya taruh di proses pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya kembangkan. Menarik sekali nih, akan memasukkan unsur-unsur sosial dan emosional. Kira-kira nanti seandainya tuh dilaksanakan, ada enggak kesulitan bagi Bu Yaya untuk menerapkan? Ya, itu balik lagi, manajemen waktu saya Begitu harus ya, begitu. tidak ada PSE tadi sudah saya anggap ketetaran, jadi harus lebih memperhatikan lagi. Oke, seperti tetap itu. semangat ya. Oke. Nah, ini Bu Yaya, itu kan tadi sudah dikembangkan tuh, mau merencanakan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Masalahnya ada di manajemen waktu ya. Kira-kira ada enggak solusi yang akan Bu Yaya hadapi
atau Bu Yeye sediakan atau Bu Yeye terapkan untuk menghadapi itu? Solusinya mungkin itu ya Bu ya. Dalam manajemen waktu itu kan butuh pemahaman terhadap setiap langkah yang akan saya gunakan dalam pembelajaran itu. Jadi solusinya ya saya harus mengkaji lebih lanjut solusi maksudnya langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan agar tidak keteteran gitu. Iya. Oke, berarti ada di manajemen waktu ya. Oke, solusinya. Oke. Terima kasih nih. Bagaimana perasaan Bu Yeye? Nah, cukup senang. Cukup senang ya. Iya, saya pun cukup senang. Oke, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, alhamdulillah, saya lagi bingung nih Bu Ana. Saya kan mau ngajar di kelas 8D. Itu materinya tentang mengukur denyut nadi saat beraktivitas santai